Saya hanya doakan saja kalau ada orang semacam, semoga Allah memberikan hidayah, tidak menjadi fitnah dalam hidup manusia ini. Sudah ada wanita soleha ingin menutup auratnya, gara-gara omongan semacam ini lalu dia berubah. Na'udzubillah. Buya tidak akan bicara dengan penyeru-penyeru anti jilbab itu, karena dia punya dunia sendiri. Silahkan dengan dunia. Saya dengan adik-adikku yang soleha. Dan Anda ahli insaf. Kita perlu insaf. Yang pertama adalah, yang harus kita fahami bahwa Islam datang di Arab. Tentunya Arab dengan budaya-budayanya. Dan ada budaya Arab itu yang langsung dipangkas oleh Islam, dan ada yang diabadikan. Lah semua yang dipangkas harus kita tinggalkan, dan yang diabadikan apalagi diperintahkan, biar itu semula sudah ada dari tradisi Yahudi Nasrani, maka menjadi keyakinan yang harus kita ikuti. Banyak, termasuk diantaranya urusan berjilbab, menutup kepala. Itu adalah sebelumnya sudah ada tradisi di luar Islam sebelum datangnya Nabi Muhammad. Dan Islam datang mengukuhkan sesuatu yang ada, dan itu bukan aib, bukan celah. Makanya saya kalau bicara dalil nggak ada gunanya kecuali bagi orang yang siap menerima dalil dan mengerti tentang dalil. Nah, ini di kitab-kitab fikih sudah ada. Adapun ahli tafsir, bicara ahli tafsir, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, masalah bagaimana khimar yang harus diturunkan sampai menutup dada. Para ahli tafsir menjelaskan itu adalah tutup kepala dipanjangkan sampai menutup dada. Ahli tafsir nggak ada khilaf dalam hal ini, sehingga dikatakan ijma' ulama. Ijma' ulama. Mulai ada orang memunculkan ini adalah tradisi Arab dan sebagainya. Intinya menutup kepala. Anda tidak harus menutup kepala dengan model jilbab khusus. Nah, ada penting kepala Anda tertutup, terserah Anda pakai selimut, Anda bungkus juga. Yang penting nggak lihat kompria, itu kan. Jadi kalau Anda ingin menyesuaikan dengan budaya Jawa, karena orang Jawa, ya boleh Anda. Anda usah pakai hitam, batik, atau apa. Tapi intinya ini harus tertutup. Sudah ada. Kalau baca Al-Quran, mereka bisa memotong satu Al-Quran. Masalah yudnina min jalabibihinna diterangkan ini adalah bukan masalah jilbab dan sebagainya. Itu kan baju panjang dan sebagainya. Ini tidak harus tutup. Leher kamu macam-macam. Ada upaya-upaya untuk merusak Al-Quran dengan tafsiran sendiri, tidak kembali kepada ahli tafsir. Kalau saya ingin bangun rumah, saya akan kembali kepada siapa? Arsitek. Kalau urusan ilmu fikih, saya kembali kepada ahli fikih. Urusan tafsir, saya harus kembali kepada orang yang terbukti dia mengerti ilmu tafsir, usul tafsir. Lah ente, ya yang ada di barisan sini dan saya punya ilmu tafsir macam apa? Bisa menafsiri lalu berbeda dengan ulama itu? Apakah tidak malu saya? Lah ini loh keanehan di zaman ini tuh. Anda ini siapa? Kalau kita kembalikan kepada ahli tafsir yang paling berjaya di akhir zaman ini, Syekh Mutawalli Sya'rawi, sangat menjelaskan dengan jelas. Bahkan di saat ada propaganda, itu sudah zaman anti jilbab, beliau juga bersuara menjelaskan bahwa khimar adalah menutup kepala sampai dada. Dan kalau mereka para ulama itu ingin mengeluarkan fatwa, tidak hanya langsung satu ayat, tidak disesuaikan. Ada wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikaha, perempuan-perempuan lah ini, perempuan-perempuan sepuh yang sudah tidak harapan nikah, maksudnya sudah yang nikah enggak dinikahi juga orang enggak mau, misalnya sudah tua sekali. Lah itu bagaimana? Kalau orang falaisa alaihinna junahun ayadna thiyabahunna, mereka orang perempuan yang sudah sepuh, yang berjalan sudah susah dan sebagainya, bolehlah kelihatan sedikit-sedikit kadang turun lengannya begini. Itu siapa? Orang tua. Kalau Anda muda, ini kan ayat Al-Quran jelas juga. Jadi orang ulama akhirnya dengan ayat. Kalau hadis begitu gampangnya, orang-orang yang memang tidak senang dengan pemikiran-pemikiran semacam ini, dia mengatakan hadis ini nggak benar, hadis ini kan upaya-upaya menjauhkan dari syariat Nabi. Artinya kalau bicara tentang hujah dan dalil sangat jelas. Ulama sudah menjelaskan. Tapi ingat, propaganda, orang yang mencoba memanipulasi dalil, ini adalah bahaya sekali. Seolah-olah mereka lebih hebat daripada ahli tafsir terdahulu. Mereka seolah melebihi dari ulama terdahulu, melebihi ahli fikih terdahulu dengan fatwa-fatwanya. Anda itu punya kaidah, Anda santrikan.
budaya pesantren membaca kitab-kitab, amalkan kitab itu. Katanya Anda berpegang dengan akidah ahli sunnati wal jamaati, mengikuti tradisi para ulama. Mana tradisi para ulama? Tradisi para ulama itu ngikuti sunnah Nabi SAW. Terus Anda dari mana pemikiran Anda? Kalau ada seorang istri kiai tidak pakai kerudung, bukan berarti kerudung tidak wajib. Bisa saja istrinya itu adalah memang susah diajari supaya pakai kerudung. Nah, jadi waspada, ini sangat jelas. Jadi kami tidak berbicara dengan mereka yang menolak. Kami hanya rindu kepada adik-adikku. Awas, itu adalah bisikan godaan. Dan memang dalam segala kemuliaan yang kalian cari, pasti ada godaannya. Kalau tidak ada godaannya, tidak tinggi pangkatnya. Anda ingin hijrah, adik-adikku yang solehah, dari pakai baju yang seronok, asal saja sekarang mulai berkerudung, tiba-tiba dengar fatwa semacam ini, hati-hati, itu adalah bisikan daripada syaitan, daripada hawa nafsu. Awas, jangan engkau dengar, wahai adikku. Kami tidak berbicara dengan mereka. Jangankan saya, ulama-ulama gede saja tidak didengar, apalagi saya. Mau apa? Ulama-ulama besar sudah jelas. Syekh Mutawalla Sya'ri kurang apa? Orang besar, ulama besar, ahli tafsir, ahli fikih. Buku fikih yang dibaca oleh bapaknya dia, pamannya dia baca. Kan ada keluarga kiai mungkin. Membaca kitab jelas masalah aurat. Itu saja tidak didengar, ngapain saya harus ngomong dengan dia? Saya hanya doakan saja kalau ada orang semacam. Semoga Allah berikan hidayah, tidak menjadi fitnah dalam hidup manusia ini. Sudah ada wanita soleha ingin menutup auratnya, gara-gara omongan semacam ini lalu dia berubah. Na'udzubillah.